Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada mata pelajaran komputer akuntansi Mayop Accounting versi 18 plus atau education. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar melakukan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan, atau lebih mudahnya kita akan belajar bagaimana membuat file perusahaan atau company file. Setelah minggu lalu kita belajar tentang menginstal program komputer akuntansi Mayop. Tujuan dari pembelajaran kita adalah seperti yang di tayangan ini. Jadi ada beberapa tujuan. Pada intinya bahwa nanti ketika kita belajar tentang bagaimana membuat file perusahaan baru, kita akan belajar bagaimana menginput data perusahaan, kemudian membuat periode akuntansi perusahaan, kemudian yang berikutnya kita akan menyimpan file perusahaan tersebut. Nah, untuk lebih mudahnya kita akan menyaksikan video tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Kita buka program Mayop. Kita tunggu. Nah, sampai muncul Welcome to Mayop Accounting. Di Welcome to Mayop Accounting di sini ada 5 pilihan. Yang pertama ada Open, ada Create, ada Explore, ada What's News, dan ada Exit. Untuk masing-masing pilihan menu, kalian bisa nanti buka di buku Mayop kalian. Open itu untuk apa, Create itu untuk apa, Explore untuk apa, What's New dan Exit itu untuk apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat data perusahaan yang baru. Jadi, kalau kita mau membuat data perusahaan yang baru, kita bisa memilih melalui Create. Kalau Open itu kita gunakan kalau kita sudah mempunyai file data perusahaan yang sudah kita buat sebelumnya. Explore itu berisi tentang contoh perusahaan yang sudah disiapkan oleh Mayop. What's New itu berisi tentang apa yang terbaru dari program Mayop ini. Exit itu kalau kita akan keluar dari program Mayop. Baik, untuk memulai kita akan memilih Create karena kita mau membuat file baru. Seperti ini. Di sini di New Company File Assistant ada 6 menu pilihan. Yang pertama tentang Introduction, pengenalan. Ini langsung kita next. Yang kedua, kita masuk ke Company Information. Yang pertama di sini ada serial number. Baik, sambil kalian bisa membuka buku kalian. Untuk serial number bisa kita lewati. Yang berikutnya kita masuk ke company name. Company name ini salah satu isian yang harus kita isi. Kalau kalian perhatikan, di sini ada tanda bintang atau required field. Intinya bahwa field ini harus kita isi. Dan nanti kalau kalian perhatikan, company name ini nanti akan sekaligus menjadi nama file. Kita isikan nama perusahaannya. Yang berikutnya ABN. Karena program Mayop ini berasal dari Australia, di Australia ABN ini harus diisi. ABN itu singkatan dari Australia Business Number. Australia Business Number ini ada 12 digit. Kalau di kita, di Indonesia, untuk identitas perusahaan, untuk nomor seri perusahaan, itu kita ganti dengan nomor pokok wajib pajak. Tapi mengingat NPWP itu digitnya lebih panjang dari ABN, nanti tidak bisa masuk. Kalau ABN itu digitnya ada 12, kalau di
NPWP, nomor pokok wajib pajak kita ada 15, jadi tidak akan bisa masuk. Sebaiknya ini kita lewati saja. Kita langsung masukkan alamatnya. Silahkan diketik alamatnya ya, Jalan Kerja Bakti nomor 66 Kampung Makassar. Selanjutnya, setelah alamat diisikan, silahkan diisikan phone number, fax number, dan email address. Silahkan bisa kalian isikan sesuai dengan buku kalian yang ada di halaman 26. Oke, setelah company information kita isi, kita bisa lanjut next, kita masuk ke accounting information. Nah, salah satu yang terpenting dari membuat file data perusahaan adalah di accounting information. Hati-hati saat mengisi accounting information, karena accounting information ini adalah salah satu data perusahaan yang tidak bisa kita edit. Kalau company information, nama perusahaan, alamat perusahaan, itu bisa kita edit setelah perusahaan berjalan, tapi kalau untuk company information ini sama sekali tidak bisa kita edit. Baik, kita isikan sesuai yang ada di soal di buku kalian. Untuk yang pertama, ada 4 isian yang wajib kita isi. Yang pertama adalah current financial year. Current financial year adalah periode akuntansi yang sedang berjalan, tahun yang sedang berjalan. Kita isikan tahun 2017. Yang berikutnya, last month of financial year. Last month of financial year kita isi dengan bulan akhir periode akuntansi. Kalau di Indonesia, bulan akhir periode akuntansi ya, biasanya kita tutup buku itu di bulan Desember. Oke, kita isikan bulan Desember. Tapi boleh misalkan itu diisi dengan bulan Juni, periodenya Juni sampai Juli boleh, atau April sampai dengan Maret boleh. Jadi itu tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan. Jadi last month of financial year atau akhir bulan tutup buku kita isi dengan bulan Desember. Yang berikutnya ada conversion month. Apa itu conversion month? Conversion month adalah mulai kapan perusahaan akan berjalan atau menggunakan MYOB. Ini mulai kapan? Jadi bukan tidak harus selalu Januari, tidak. Nanti suatu saat kita akan membahas apa bedanya kalau kita mengisikan conversion month ini bulan Januari dan bukan bulan Januari. Nah, karena perusahaan yang akan kita kerjakan ini nanti, kalau kalian perhatikan di sini perusahaannya sudah berjalan. Kalau perusahaan sudah berjalan, tolong diusahakan nanti periodenya, periode berjalan tidak konversinya bukan bulan Januari, tapi antara bulan Februari sampai bulan Desember lah, karena akhir periodenya bulan Desember. Dan kalau kita perhatikan di buku ini neraca saldonya adalah per 31 Agustus, berarti kita akan membuka atau menggunakan program MYOB ini memulainya bulan September. Kita isikan bulan September. Yang terakhir yaitu untuk accounting information, jumlah periode akuntansi atau number of accounting period. Di sini ada 2 pilihan, yaitu 12 dan 13. Apa bedanya 12 dan 13? Apakah boleh menggunakan 12? Boleh. Apakah boleh menggunakan 15? Boleh. Kalau menurut saya, agar nanti ada perbedaan ya, perbedaannya saya lebih suka menggunakan yang 15. Lebih gampangnya, sebelum nanti kita bahas lebih jauh, untuk periode 13 nanti akan kita gunakan untuk transaksi di akhir periode. Contohnya seperti penyesuaian, agar terpisah antara neraca saldo sebelum penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian, di mana itu nanti akan mencerminkan adanya
neraca lajur kalau itu di manual. Baik, jadi ini isiannya. Yang pertama untuk current financial year atau periode akuntansinya kita isikan tahun 2017, last month of financial year-nya atau bulan tutup bukunya kita isikan bulan Desember, kemudian conversion month-nya atau bulan dimulainya kita mengerjakan mayap ini adalah bulan September, karena kita melihat di neraca saldonya Quintois yang disajikan adalah neraca saldo per 31 Agustus. Yang berikutnya untuk jumlah periode akuntansinya kita pilih yang periode 13. Selanjutnya kita pilih next untuk melihat konfirmasi tentang accounting periode atau accounting information. Yang pertama, your financial year-nya dimulai 1 Januari 2017 sampai 31 Desember. Meskipun kita tadi mengisikan conversion month-nya bulan September, tetapi periode akuntansinya tetap, karena kita akhiri bulan Desember, itu tetap berawal dari bulan Januari atau 1 Januari. Kita memilih periode 13 atau 13 periode dalam satu tahun akuntansinya. Yang berikutnya untuk conversion month-nya kita mulai bulan September. Artinya kita tidak akan bisa melakukan atau mengentry transaksi sebelum tanggal 1 September. Oke, untuk accounting information sudah, kita lanjut ya, kita klik next untuk memilih account list atau daftar akun. Ada 3 pilihan. I would like to start with one of the list provided by Mayap Accounting. Yang kedua, I would like to import. Yang ketiga, I would like to build my own. Artinya, yang pertama kita akan menggunakan daftar akun yang disediakan oleh program Mayap. Yang kedua, kita akan melakukan import akun. Yang ketiga, kita akan membuat sendiri. Di antara 3 pilihan ini yang paling fleksibel itu kita pilih yang kedua. Boleh nggak pilih yang 1, 2, 3 boleh, tapi yang paling fleksibel adalah pilihan untuk mengimpor. Meskipun kita pilih impor, tapi kita tetap bisa improvisasi. Kita bisa juga menambahkan atau mengurangi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kalau kita bikin sendiri nanti isinya kosong sama sekali. Jadi lebih mudahnya, lebih gampangnya, lebih bervariasi kalau kita memilih yang kedua. Oke, kita pilih yang I would like to import, kita klik next, kemudian kita masuk ya, setelah tadi dari account list pilihannya, kita masuk ke company file. Di company file kita diminta untuk menempatkan di mana file akan kita tempatkan. Kalau kita biarkan saja, file akan bertempat di local disk C Mayop 18ED, artinya file kita nanti akan menjadi satu dengan program Mayop. Nah, agar tidak mengganggu program Mayop, file kita tempatkan di tempat yang lain. Oke, kita tempatkan misalkan di My Dokumen. Nah, kalian perhatikan di sini, file name atau nama filenya tidak kita ketik, di situ sudah otomatis muncul Quintois seperti yang tadi kita ketik pada company file atau company name. Oke, kalau ini sudah sesuai, langsung kita klik save. Perhatikan di sini, sekarang tempatnya sudah tidak lagi jadi satu dengan program Mayap, tapi sudah ada di dokumen. Oke, sekarang bisa kita lanjut, kita klik next untuk meng-create. Nah, kita masuk di conclusion ya, di conclusion berarti kita sudah selesai untuk membuat file data perusahaan. Nah, untuk masuk ke program Mayop, untuk menjalankan program Mayop, kita bisa pilih 2 menu, yaitu setup assistant atau command center. Kita pilih command center. Ini tampilan untuk command center di program Mayop Accounting. Nah, demikian tadi kita sudah berhasil untuk membuat file perusahaan dari Quintois ini ya. Di atas ada nama Quintois.
Yang berikutnya, setelah kita berhasil membuat, otomatis file perusahaan ini sudah tersimpan. Sekarang bagaimana kita menutup program? Ada dua cara menutup program. Yang pertama, kita bisa menutupnya lewat menu file, kemudian exit. Dan yang kedua, kita bisa memilih close, tanda silang pada pojok kanan atas merah. Tapi kita tidak bisa menutup comment center seperti ini. Baik, kita tutup program Mayap kita, pekerjaan kita tutup, exit. Kemudian di sini di use app to backup at this time. Kalau kita memilih yes, berarti file perusahaan kita akan terbackup. Ini artinya setiap saat kalau misalnya kita memilih untuk membackup, nanti alangkah penuhnya harddisk kita. Jadi lebih baik ketika belum saatnya kita atau belum sangat penting kita untuk membackup, lebih baik kita jawab dengan no. Nah, demikian tadi kita sudah mempelajari bagaimana kita membuat file perusahaan sampai menutupnya. Sekarang bagaimana kalau kita mau membuka file yang sudah kita simpan? Langkah yang pertama adalah kita buka programnya. Yang kedua, kalau tadi yang pertama karena kita belum punya file, kita membuat perusahaan baru, kita memilih create. Sekarang karena kita sudah punya file, kita pilih open. Ya, kita pilih open, kita cari di mana kita menempatkan file perusahaan kita. Ini ya, kebetulan sudah pas di dokumen Windows, kita klik open. Nah, kemudian di sini kita pilih oke. Use to run data verification, kita jawab saja dengan no. Nah, sangat mudah bukan? Baik, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.